Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu terlalu baik, Kakak Han, pembatasan yang kamu tetapkan sebelumnya yang membatasi fenomena. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun dengan kekuatanku sendiri, Ice Phoenix terkekeh. Jadi, Anda benar-benar maju ke tahap integrasi tubuh tengah. Itu luar biasa. Anda bahkan tidak perlu takut dengan kultivator integrasi tubuh akhir sekarang, Guru, seru Hai Yue Tian dengan bersemangat. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Aku tidak bisa dibandingkan dengan kultivator integrasi tubuh akhir. Ngomong-ngomong, kamu kembali pada waktu yang tepat. Aku berencana untuk menjelajah ke dunia purba segera, dan bahkan jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan besar 1 atau 2 abad sebelum saya kembali. Sebelum keberangkatan saya harus melihat Anda dan saudara seperguruan Anda sehingga saya dapat memberi Anda beberapa panduan dalam kultivasi masa depan Anda. Kalian bertiga harus berusaha untuk menjadi jauh lebih kuat sebelum dimulainya kesengsaraan iblis. Saya mendengar dari Peri Phoenix bahwa Qilingzi telah mencapai tahap jiwa baru lahir, dan Guoer juga telah berkembang ke tahap formasi inti akhir, jadi dia akan dapat mewujudkan Nas Chen Soul dalam 100 tahun ke depan juga. Sebaliknya, kemajuanmu terlalu lambat, Han Li berkata dengan serius. Hai Yue Tian agak khawatir dengan nada serius dari suara Han Li, dan dia membalas, tapi guru, saya adalah seorang kultivator simultan, jadi wajar saja bagi saya untuk maju sedikit lebih lambat. Saya belum mengendur dalam kultivasi saya di semua. Saya menyadari betapa sulitnya kultivasi simultan, tetapi apakah Anda pikir iblis yang lebih tua akan peduli dengan kesulitan Anda? Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat memastikan kelangsungan hidup Anda sendiri selama kesengsaraan iblis, tegur Han Li. Hai Yue Tian tidak berani berdebat lebih jauh, dan dia menjawab, ya, guru, saya pasti akan bekerja lebih keras pada kultivasi saya. Baiklah, aku akan memberi tahu Qilingzi dan Guoer melalui myriad distance talismans untuk kembali secepat mungkin. Sementara itu, aku akan menginstruksikanmu dalam kultivasimu, jadi jangan kembali ke kota Deep Heaven dulu. Untuk saat ini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Peri Phoenix secara pribadi. Aku akan berbicara denganmu nanti, perintah Han Li. Ya, Tuan, Hai Yue Tian segera menjawab dengan hormat sebelum keluar dari aula. Setelah kepergiannya, Han Li menoleh ke Ice Phoenix sambil tersenyum, dan berkata, selamat, Peri Phoenix, kamu tidak hanya memulihkan basis kultivasi masa lalumu, kamu bahkan telah melakukan perbaikan lebih lanjut. Ini semua berkat kamu, Kakak Han. Tanpa persediaan pilmu, tidak mungkin aku bisa pulih sejauh ini dengan cepat. Namun, kemajuanku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu, Kakak Han. Berkembang dari tahap awal ke tahap integrasi tubuh tengah hanya dalam beberapa abad benar-benar merupakan prestasi yang mencengangkan. Saya kira Anda berencana untuk mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, Ice Phoenix berkata sambil tersenyum. Hehe, aku memang berencana untuk melakukan itu. Kemungkinan besar aku harus meminjam Yin Qi asal langit Phoenix ketika saatnya tiba, jawab Han Li. Yakinlah, Kakak Han, saya juga harus berada di puncak tahap transformasi dewa saat itu, dan asal Yin Qi saya akan lebih efektif untuk Anda pada saat itu. Namun, meskipun basis kultivasi saya jauh dari level Anda, melalui membaca buku-buku tebal di Gua Tinggal, saya telah belajar tentang betapa sulitnya menerobos ke tahap integrasi tubuh akhir. Seberapa percaya diri Anda dalam membuat terobosan ini, Kakak Han? Tanya Ice Phoenix. Hehe, umat manusia kita memiliki lebih dari 100 kultivator integrasi tubuh, tetapi kurang dari 10 dari mereka telah mencapai tahap akhir. Semua rekan Taois yang telah mencapai tingkat itu adalah bakat luar biasa,
jadi saya pasti tidak akan berani menyatakan bahwa saya memiliki peluang untuk maju ke tahap itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin, jawab Han. Hehe, jika orang lain mengatakan ini kepadaku, maka aku akan mempercayai, tetapi mengingat itu adalah kakak Han yang sedang kita bicarakan, aku yakin kamu setidaknya 40% percaya diri dengan kemampuanmu mencapai tahap integrasi tubuh akhir, kata Ice Phoenix. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, jika itu yang ingin kamu pikirkan, maka aku pasti tidak bisa mengatakan apapun untuk mengubah pikiranmu. Berbicara tentang rencanamu untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir, aku harus mengatakan bahwa bukanlah keputusan bijak untuk meninggalkan umat manusia begitu lama pada saat seperti ini. Kesengsaraan iblis sudah dekat, dan kita mungkin membentuk aliansi dengan beberapa ras tetangga, tapi itu hanya akan membuat dunia primordial di sekitar wilayah ras ini semakin kacau, lanjut Ice Phoenix saat ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Aku sadar akan hal itu, tetapi perjalanan ini sangat penting, dan itu harus aku lakukan, jawab Han Li dengan ekspresi serius. Kalau begitu, aku yakin kamu punya alasan, dan aku tidak akan mencoba menghalangimu. Namun, kamu baru saja membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah, jadi aku menyarankan kamu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda sebelum memulai perjalanan, kata Ice Phoenix dengan senyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Peri Phoenix. Saya tidak berniat untuk segera pergi, setidaknya 2-3 tahun sebelum saya memulai perjalanan ini. Selama waktu ini, saya harus menyusahkan Anda untuk menjaga 3 murid saya, kata Han Li sambil tersenyum. Hehe, bahkan jika kamu tidak minta, aku pasti akan mengajari mereka dengan rajin, jadi kamu bisa tenang, kakak Han, jawab Ice Phoenix sambil tersenyum. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya, Peri Phoenix. Omong-omong, setelah kepergianku, jika kamu menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi, kamu dapat mengambil barang identifikasi yang kuberikan Anda dan carilah keluarga Gu atau Biksu Buddha Jin Yue dari kota Deep Heaven. 2 bulan kemudian, Qi Lingzi bergegas kembali ke gua tempat tinggal Han Li dari kota Deep Heaven, dan Bai Guoer juga kembali setelah setengah tahun. Dengan demikian, ketiga murid itu diinstruksikan oleh Han Li secara langsung, dan semua pertanyaan yang mereka miliki dalam kultivasi dengan cepat diselesaikan. Berkat upaya Han Li untuk merahasiakan informasi ini, dunia luar tetap sama sekali tidak menyadari dia telah berkembang ke tahap integrasi tubuh tengah. Oleh karena itu, 3 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, gerbang biara gua perlahan dibuka, dan Han Li muncul dengan jubah birunya yang biasa, diikuti oleh Ice Phoenix dan ketiga muridnya. Tidak perlu menemaniku lebih jauh dari ini, Peri Phoenix. Dalam kehadiranku, kalian bertiga harus memastikan untuk bekerja keras dalam kultivasimu. Jika kamu menemui masalah, kamu dapat berkonsultasi dengan Peri Phoenix, kata Han Li kepada ketiga muridnya setelah menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat ke arah Ice Phoenix. Ya, Guru, kami pasti akan tetap berhati-hati dalam kultivasi kami. Semoga perjalananmu lancar, kakak Han. Ketiga murid itu semuanya mengulurkan busur hormat yang dalam, sementara Ice Phoenix juga mengulurkan hormat perpisahan. Han Li mengangguk sebelum cahaya biru melintas dari tubuhnya, dan naik ke udara. Beberapa saat kemudian, dia menghilang ke kejauhan. Ice Phoenix menarik pandangannya sebelum beralih ke 3 murid Han Li. Ayo kembali. Mudah-mudahan, tuanmu akan segera kembali. Jangan terburu-buru meninggalkan gua, pastikan untuk mencerna semua informasi yang diajarkan tuanmu terlebih dahulu. Trio itu secara alami memberikan jawaban afirmatif, setelah itu mereka berempat kembali ke tempat tinggal gua. Gerbang batu biru itu tertutup sekali lagi, dan kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah sekitarnya.
Sementara itu, seberkas cahaya biru terbang dengan kecepatan tinggi, dan di dalamnya, Han Li sedang merenungkan sesuatu dengan tatapan aneh di matanya. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengan bajunya, dan bola cahaya keemasan meluncur dari dalam sebelum berputar di sekelilingnya. Dia membuat gerakan meraih, dan suara mendengung terdengar dari cahaya keemasan sebelum ditarik ke genggamannya. Cahaya keemasan kemudian memudar untuk mengungkapkan kumbang seukuran kepalan tangan yang mengancam. Kumbang itu berwarna emas berkilauan dan penampilannya benar-benar identik dengan kumbang pemakan emas dewasanya yang biasa, kecuali ia memiliki pola warna-warni yang cerah di sekujur tubuhnya. Han Li menatap serangga itu sebelum tiba-tiba bersiul padanya, dan kumbang itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, lalu mengepakkannya dengan cepat sementara pola yang hidup di sekujur tubuhnya menyala dengan sinar yang menusuk. Pola pada tubuh kumbang bengkok, dan secara bertahap menjadi transparan, menyatu dengan cahaya spiritual di sekitarnya. Han Li mengangkat tangannya, dan serangga roh itu naik ke udara sebelum menghilang. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membuat gerakan meraih. Cahaya warna-warni melintas di antara jari-jarinya, dan serangga roh yang tersembunyi itu terungkap lagi, tertangkap dengan kuat dalam genggamannya. Namun, tubuh serangga itu masih tampak berkedip-kedip. Pil pelangi itu benar-benar seefektif yang dikatakan legenda, membuat kumbang pemakan emas yang sudah dewasa bermutasi dan berevolusi lagi. Tidak hanya sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, juga mencapai kemampuan penyembunyian. Kemampuan ini akan menjadi sangat berguna dalam pertempuran, gumam Han Li saat senyum senang muncul di wajahnya. Kumbang yang tampak ganas ini adalah salah satu kumbang pemakan emas yang baru bermutasi. Mutasi telah terjadi setelah melahap pil pelangi yang telah disempurnakan. Han Li menggunakan inti iblis dari ikan pelangi terbang yang diperolehnya di alam glasial luas, dan Han Li sangat senang dengan hasil ini. Kumbang pemakan emas baru ini tidak hanya mendapatkan kemampuan untuk menyembunyikan diri sesuka hati, juga menjadi jauh lebih kuat dan ganas. Han Li yakin bahwa jika dia dapat mengendalikan 10.000 serangga roh ini sekaligus, bahkan seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat tidak akan dapat melakukan apapun kecuali melarikan diri. Sayangnya, bahkan setelah mencapai tahap integrasi tubuh tengah, indera spiritualnya masih belum cukup kuat untuk mendukung begitu banyak kumbang sekaligus. Namun, jika dia bisa maju ke tahap integrasi tubuh akhir, kemudian menguasai tahap kedua dari teknik penyempurnaan roh, ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan dapat mengendalikan kumbang pemakan emas sebanyak itu. Inilah mengapa Han Li sangat bersemangat untuk maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Begitu dia mencapai level itu, dia akan bisa mendapatkan kartu truf baru. Dengan mengingat hal itu, dia menghela nafas sebelum mengirim kumbang pemakan emas di tangannya terbang kembali ke lengan bajunya. Cahaya biru di sekelilingnya kemudian terbang menuju kota Deep Heaven. Di udara di atas gurun kuning tanpa batas, ada kereta perang perunggu yang ditarik oleh sepasang elang perak raksasa, berkedip dengan cahaya biru redup saat terbang di ketinggian rendah. Tiba-tiba, pria di kereta mengangkat tangan sebelum melambaikan tangan di udara, dan fluktuasi spasial meletus dari bawah kereta, diikuti oleh pedang biru Qi yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul, lalu menebas ke bawah. Pedang besar itu kemudian menghilang dalam sekejap ke pasir kuning di bawah, diikuti dengan raungan yang menghancurkan bumi, dan pasir di dekatnya segera menyembur ke atas seperti air terjun terbalik. Di dalam pasir kuning, seekor binatang purba raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul. Binatang itu menyerupai ulat sutera yang sangat besar, dan tubuhnya hanya berhasil menggeliat mati-matian beberapa kali di udara sebelum tiba-tiba terpisah menjadi beberapa segmen dan jatuh ke bawah di tengah hujan deras darah hijau. Sementara itu, kereta perang terus maju tanpa jeda dan menghilang di kejauhan setelah beberapa kedipan. Sepanjang proses ini,
Mata Hanli tetap tertutup saat dia duduk di dalam gerbong dengan mata juling. Setelah mengakhiri binatang purba raksasa itu, dia menurunkan lengannya lagi dan terus berkultivasi. Jauh di dalam laut tertentu yang tidak diketahui, ada sebuah istana besar, dan di ruang rahasia istana itu ada kepompong merah raksasa yang tergantung di udara. Kepompong itu memiliki diameter sekitar 70 kaki, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh kepompong ini. Benang merah ini tersebar di setiap sudut seluruh ruang rahasia. Kepompong merah itu sendiri semi-transparan, dan ada bayangan hitam di dalam kepompong yang ukurannya terus berfluktuasi. Jika seseorang mendekatinya sedikit, akan disambut oleh suara dentuman tumpul berkala, menyerupai detak jantung yang berirama dan kuat, namun sangat lambat. Di udara di atas ngarai besar tertentu di benua Tianyuan, seorang wanita cantik berjubah putih dan seorang pria berjubah hitam yang mengerikan melayang di udara, dikelilingi oleh puluhan ribu makhluk asing. Semua makhluk asing ini berkulit hijau dengan leher yang sangat panjang, dan kaki depan mereka seperti sepasang bilah tajam, menyerupai serangkaian belalang sembah raksasa. Lembah di bawah sudah ditumpuk penuh dengan mayat saudara-saudara mereka yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah hitam itu tidak memiliki jejak darah di tubuhnya, tetapi dia melepaskan ki yang sangat besar, dan kedua sisi wajahnya tertutup sisik hitam seukuran koin tembaga. Dia juga menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan sepasang lengan hitam pekat, dan tangannya berubah menjadi 10 bilah tajam. Sebaliknya, wanita berjubah putih berdiri di atas bunga merah muda raksasa dengan ekspresi yang sangat tenang. Meskipun hanya ada puluhan ribu makhluk asing di sekitarnya hanya bisa melihat dengan kaget dan marah, namun tidak berani mendekati keduanya. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, serahkan bunga suci ras tungkai hijaumu, dan aku akan segera pergi. Jika tidak, kamu tidak memberiku pilihan selain membunuh kalian semua, lalu pergi dan ambil bunga suci itu sendiri, kata wanita berjubah putih itu. Pemimpin makhluk asing memiliki kulit yang sedikit lebih gelap dari saudara-saudaranya, dan dia menatap marah ke arah pria berjubah hitam saat dia berkata, bunga suci adalah harta paling berharga dari ras kita, bagaimana bisa kami menyerahkannya kepada orang luar? Anda memang memiliki kekuatan luar biasa, senior, tetapi ini adalah permintaan yang tidak dapat kami penuhi. Dia adalah makhluk tahap integrasi tubuh tengah, dan itu sudah menjadikannya yang paling kuat di antara saudara-saudaranya. Ada 3 makhluk tungkai hijau tahap integrasi tubuh awal berdiri di belakangnya. Selama adegan menghebohkan yang baru saja terjadi, mereka sama sekali tidak berdaya, dilumpuhkan oleh aura luar biasa wanita berjubah putih sementara pria berjubah hitam membantai saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi lebih dari 1000 dibantai dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan yang mencengangkan dan metode ganas dari duo ini menimbulkan kemarahan yang membara di dalam diri mereka, tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang melumpuhkan. Mereka tahu bahwa ras mereka benar-benar di ambang kehancuran. Aku tidak peduli tentang semua itu. Entah kamu menyerahkan bunga suci, atau aku akan menghapus seluruh rasmu dari alam roh, kamu tidak memiliki pilihan alternatif, kata wanita berjubah putih itu dengan sikap yang benar-benar dingin. Grand Elder dari ras Green Lim ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjawab, tidakkah menurutmu itu tidak pantas untuk tahap Grand Ascension seperti kamu memaksakan kehendakmu pada ras kecil seperti kita? Jangan coba-coba membujukku, bunga suci rasmu sangat berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya bagaimanapun caranya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa berbicara untuk keluar dari sini. Aku akan menghitung sampai 10, jika Anda tidak menyerahkan bunga suci saat itu, maka saya harus mengambilnya sendiri, kata wanita berjubah putih sambil tersenyum, tetapi hati semua makhluk tungkai hijau tenggelam di melihat senyumnya yang indah. 1, 2,
Wanita berjubah putih itu benar-benar memulai hitungan mundurnya. Suaranya sangat menyenangkan dan enak didengar, tetapi bagi makhluk Green Lim di sekitarnya, itu terdengar seperti kematian yang mengetuk pintu mereka. Baiklah, aku akan menyerahkan bunga suci. Grand Elder akhirnya berkata dengan pasrah. Itu keputusan yang sangat bijak. Selama kamu bersedia menyerahkan bunga suci, aku tentu saja tidak akan merepotkan rasmu lebih jauh lagi, kata wanita berjubah putih sambil tersenyum sambil menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Di bawah instruksi dari tetua ras anggota badan hijau, salah satu makhluk segera turun ke lembah dan mengunjungi area terlarang ras anggota badan hijau. Hampir 1 jam kemudian, kembali dan menawarkan kotak kayu hijau kepada wanita berjubah putih dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wanita itu bahkan tidak membuka kotak itu, dia hanya mengarahkan indera spiritualnya ke arah itu untuk sesaat, setelah itu wajahnya langsung jatuh. Pria berjubah hitam itu bergerak saat melihat ini, dan tatapan ganas muncul kembali di matanya. Ini adalah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi makhluk Green Lim di sekitarnya, dan mereka segera tegang, mengantisipasi lebih banyak pembantaian dari duo tak berperasaan ini. Syukurlah, di saat berikutnya, wanita berjubah putih itu hanya mengeluarkan instruksi kepada pria berjubah hitam untuk pergi dari tempat ini. Setelah itu bunga merah muda raksasa membawanya pergi sebagai bola lampu merah. Pria berjubah hitam segera mengikuti di belakangnya sebagai awan ki hitam. Beberapa saat kemudian, keduanya telah menghilang di kejauhan, dan semua makhluk Green Lim menghela napas lega. Meskipun telah kehilangan bunga suci, untuk ras yang lemah seperti ras mereka, cukup beruntung bahwa berhasil menghindari pemusnahan total. Grand Elder mengeluarkan perintah, dan semua makhluk Green Lim segera terbang ke lembah untuk membersihkan sisa-sisa saudaranya. Sedangkan wanita berjubah putih dan pria berjubah hitam sudah berjarak puluhan ribu kilometer. Setelah terbang beberapa saat, pria berjubah hitam itu bertanya, "Leluhur suci, apakah bunga suci ini bukan barang yang kamu cari?" "Tidak, itu hanya bunga roh yang tampilan luarnya mirip dengan yang aku cari, masih merupakan benda roh yang sangat langka di alam ini, tapi sama sekali tidak berguna bagiku," jawab wanita berjubah putih itu dengan suara tenang. "Jadi usaha kita sekali lagi sia-sia," pria berjubah hitam itu menghela nafas dengan kecewa. "Benda itu tidak mudah ditemukan. Kami telah mencari ras utama di daerah terdekat ini, saatnya untuk pindah ke daerah tetangga. Benua Tianyuan tidak jauh lebih besar dari benua Guntur, tapi ada beberapa kali lebih banyak ras di benua ini dibandingkan dengan benua Guntur, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk mencarinya satu persatu," jawab wanita berjubah putih itu. "Iya, Nyonya," pria berjubah hitam itu menjawab dengan hormat sebelum terdiam. 80 tahun kemudian, sekelompok makhluk roh terbang mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, terbang dengan cepat di atas lautan biru yang luas. Kelompok itu terdiri dari pria dan wanita, tetapi semua masih sangat muda, dan kebanyakan berada di tahap formasi inti, bahkan yang paling kuat di antaranya hanya di tahap jiwa baru lahir. Saat mereka mati-matian terbang di udara, terus-menerus melihat ke belakang dengan tatapan ngeri di matanya. Di kejauhan, seutas benang perak tiba-tiba muncul, dan benang itu mulai mendekati dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan cepat. Semburan gemuruh yang tak henti-hentinya juga terdengar dari dalam benang perak, dan kengerian di wajah makhluk roh terbang semakin diperburuk. Semuanya mulai mengeluarkan seteguk esensi darah, atau melepaskan teknik rahasia penyelamat jiwa, atau memanggil semua jenis harta dan jimat. Semua makhluk roh terbang ini berakselerasi secara drastis, tetapi meskipun demikian, hanya berhasil mempertahankan kecepatan yang hampir sama dengan benang perak. Setelah terbang hampir 2 jam lagi, mereka akhirnya kehabisan kekuatan sihir dan mulai melambat sekali lagi. Benang perak di belakangnya segera melonjak, menutup sebagian besar jarak dalam sekejap mata.
Benang perak itu adalah lautan angin kencang tanpa akhir yang terlihat, dan meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya lautan angin yang sangat luas, itu mencakup seluruh langit di kejauhan, dan ada petir dan hujan es yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Gemuruh tak henti-hentinya terdengar dari lautan angin. Makhluk roh terbang hanya berjarak kurang dari 100 km dari lautan angin, dan akan tersapu angin dalam sekejap. Ekspresi putus asa muncul di wajah semua orang. Mereka telah memulai perjalanan ke laut ini sebagai bagian dari pelatihan, hanya untuk menghadapi bencana, gelombang perak, yang sangat terkenal di wilayah laut ini. Dalam menghadapi bencana seperti itu, peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Meski begitu, tidak akan menyerah begitu saja dan pasrah pada nasib. Salah satu makhluk roh terbang tahap jiwa baru lahir melepaskan raungan keras, dan semua orang mengertakkan gigi saat berhenti melarikan diri. Mereka kemudian dengan cepat membentuk formasi aneh sebelum masing-masing menarik bendera formasi dari gelang penyimpanan dan melambaikannya.